Ada pertanyaan di TikTok saya. Ini berkaitan dengan Taman Tesonilo. Pertanyaannya begini, Ustadz, bumi ini Allah ciptakan untuk kita. Bumi ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa salah kita ketika kita mengambil memanfaatkan bumi yang Allah ciptakan untuk kita ini, dimanapun dia? Maka saya jawab melalui video ini. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam, termasuk bumi ini yang tempat hari ini kita tempati, itu belum ada penghuninya. Maka supaya bumi ini bisa dikelola, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, yaitu Adam alaihi salam. Dan itu Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Maka Allah menciptakan Adam alaihi salam di surga. Kemudian Adam ini Allah turunkan ke bumi untuk menjadi khalifah dalam rangka mengelola bumi. Sebelum Adam diturunkan ke bumi, bumi itu belum ada penghuni. Mungkin saja penghuninya baru hewan-hewan atau binatang-binatang. Nah, artinya sebelum Adam diturunkan ke bumi, maka pemilik bumi itu belum ada kecuali hewan-hewan. Maka Allah turunkan Adam ke bumi. Maka setelah Allah menurunkan Adam ke bumi, bumi itu pun punya pemilik. Memang pemiliknya yang sesungguhnya Allah. Tapi untuk mengelola bumi ini Allah turunkan Adam, dan Adam setelah itu mengelola bumi. Beriringan dengan itu, Adam diciptakan oleh Allah, diturunkan ke bumi bersama ibunda Hawa. Maka penduduk bumi itu makin bertambah. Saya tak ceritakan bagaimana Allah turunkan Adam ke bumi dan dia terpisah dengan ibunda Hawa. Itu panjang. Nah, Nabi Adam alaihi salam dan ibunda Hawa ini akhirnya menjadi khalifah di muka bumi. Lalu melahirkan keturunan-keturunan. Nah, keturunan-keturunan Adam alaihi salam ini
Allah menciptakannya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Sehingga hari ini kita menyaksikan bahwa manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbahasa-bahasa, berbudaya-budaya, bermacam-macam. Nah, masing-masing bangsa yang Allah ciptakan dari keturunan Adam ini, dia memiliki budaya, memiliki kebiasaan-kebiasaan tersendiri. Dan dia hidup di bumi yang Allah ciptakan ini. Aturan pada saat itu, pertama, memang aturan yang Allah siapkan. Yang kedua, karena dia berbangsa-bangsa, maka bangsa itu juga memiliki aturan. Maka aturannya sesuai dengan kebiasaan budaya yang ada. Sampailah hari ini. Makanya kebiasaan budaya itu di dalam hukum Islam ada kaidah yang mengatakan al-adatul muhakkamah, kebiasaan adat istiadat yang terjadi di tengah masyarakat selama adat istiadat budaya kebiasaan itu tidak melanggar hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, dia tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam. Dia tidak pula bertentangan dengan akidah. Tidak ada kesyirikan di dalamnya. Tidak ada hukum yang dilangkahinya. Maka dia diperbolehkan oleh hukum Islam. Nah, sebelum adat istiadat budaya atau sebelum ada aturan yang mengikat, maka segala sesuatu itu diperbolehkan. Maka ada lagi kaidah bahwa al-aslu fil asya'a al-ibah. Segala sesuatu pada dasarnya hukumnya boleh sebelum ada sesuatu itu yang menyebutkan atau menetapkan hukumnya. Jadi pada dasarnya semua itu boleh sebelum ada hukum aturan yang menjelaskan tentang itu. Semua boleh. Kita mengelola alam, mengelola dunia, mengelola ini, bumi ini boleh. Sebelum ada aturan yang menjelaskan tentang pengelolaan alam bumi itu sendiri. Jadi diperbolehkan. Namun seiringan dengan itu keluar aturan. Pertama aturan Allah, yang kedua itu tadi bahwa manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Masing-masing suku, masing-masing bangsa memiliki aturan, adat istiadat. Dan itu sampai hari ini. Misalnya di bangsa Melayu ada budaya, ada adat istiadat yang menjadi kebiasaan di bangsa Melayu.
selama budaya, adat istiadat, aturan yang ada di bangsa Melayu itu tidak melanggar aturan hukum Islam, tidak melanggar aturan akidah, maka dia diperbolehkan. Berkaitan dengan itu pula di adat Melayu terhadap hutan tanah itu sendiri ada aturan. Seperti misalnya di bangsa Melayu ada tanah ulayat, tanah adat yang dikelola oleh nini mama batin. Masing-masing batin nenek mama memiliki hutan tanah. Nah, seiringan dengan itu pula, karena Allah menciptakan manusia ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbudaya-budaya, tentu bangsa-bangsa ini bertambah besar. Dari bangsa ini, bangsa itu kelompok suku yang kita maksudkan melahirkan suatu negara. Setelah lahir negara, maka ada aturan negara pula. Maka adalah di dunia ini macam-macam negara, banyak negara. Di Indonesia misalnya, dia mengatur sistem yang ada di Indonesia. Negara Indonesia mengatur sistem di Indonesia, termasuk masalah hutan tanah. Kalau yang tadinya di Indonesia bangsa Melayunya memiliki tanah ulayat, budaya, nenek mama batin dan lain sebagainya, ini diatur di dalam undang-undang untuk memperkuat adat budaya yang ada di Melayu ini, diatur melalui undang-undang. Nah, ketika suatu tempat tanah hutan sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa ini, maka secara hukum hutan tanah yang dikuasai oleh bangsa-bangsa itu tadi menjadi hak pengelolaan terhadap bangsa-bangsa itu. Di Riau misalnya bangsa Melayu, maka tanah-tanah yang ada di Riau menjadi hak penguasaan, pengelolaan di bangsa Melayu. Kemudian ini dikelola oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memperketat dalam pengelolaan tanah-tanah hutan-hutan ini supaya rakyat Indonesia tidak bentrok antara satu dengan yang lain. Maka dibuat aturan pula bahwa untuk kepemilikan hutan tanah itu mesti diatur melalui undang-undang. Nah, ketika itulah kita punya hak dinyatakan oleh undang-undang, dan kita tidak punya hak dinyatakan pula oleh undang-undang. Hak yang diakui oleh undang-undang itu
kita memiliki hutan tanah itu, pertama ada administrasi yang dilalui. Secara administrasi kita sah. Kemudian secara adat istiadat kita, negeri kita juga punya hak yang sah untuk pengelolaan hutan tanah tersebut. Maka hak-hak inilah yang mesti kita perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, diturunkan ke bumi menjadi khalifah, maka tugas sebagai khalifah itu bukan hanya menjadi pemimpin bagi manusia. Kita ditugaskan oleh Allah mengelola bumi ini, hidup tinggal di bumi ini, bukan hanya ditugaskan untuk menjadi pemimpin bagi manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala menugaskan kita menjadi khalifah untuk menjadi pemimpin bagi alam semesta, bagi bumi ini. Maka karena tugas kita menjadi pemimpin bagi semua makhluk penghuni bumi ini, maka kita punya kewajiban untuk menjaga seluruh makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Tentu kita pahami bahwa makhluk yang ada di bumi ini bukan hanya manusia, tapi juga ada makhluk-makhluk yang lain, binatang-binatang. Mulai yang paling besar sampai yang paling kecil sekalipun. Binatang punya hak dia untuk hidup di bumi. Maka kita jaga hak-hak dari binatang-binatang itu. Kita tidak boleh ego. Tidak boleh ego kita manusia merasa paling punya hak daripada binatang. Tidak boleh. Apabila kita ego, kita yang merasa lebih punya hak daripada binatang, maka disitulah kehancuran binatang-binatang itu. Maka kita tidak akan memikirkan bagaimana binatang-binatang itu hidup. Yang kita pikirkan hanya keutuhan hidup kita. Bagaimana kelangsungan hidup binatang-binatang yang Allah ciptakan itu tidak kita pikirkan. Itu kalau ego kita dahulukan di dalam diri kita. Nah, ego itu akan berakibat kepada penzaliman terhadap makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Ego itu berkaitan dengan nafsu. Makanya hari ini kita memiliki hutan tanah ini tidak pernah puas. Kita contohkan saja. Kita sudah punya tanah tapak rumah misalnya. Setelah kita punya tanah tapak rumah barangkali entah 15 kali 20. Kita tidak akan cukup dengan tanah 15 kali 20 saja. Ketika kita ada lagi penghasilan, ada uang, ada rezeki, kita akan menambahnya lagi. Akan terus kita tambah. Begitu juga kita sudah punya kebun sawit mungkin 1 hektar.
Setelah itu kita akan menambah lagi 1 hektar ini menjadi 2 hektar. Setelah itu kita merasakan ada keuntungan dari kebun sawit yang 2 hektar ini. Ketika kita memiliki uang, kemampuan untuk membeli, kita beli lagi. Maka makin bertambah. Pada akhirnya kita punya banyak kebun, menguasai lahan, menguasai tanah. Ketika nafsu itu sudah menguasai diri kita, maka kita lupa. Ya, ketika kita menguasai hutan tanah yang banyak, yang luas, kita lupa bahwa ada makhluk lain yang juga hidup di hutan yang kita kuasai atau yang akan kita kuasai. Maka disinilah fungsi aturan negara. Negara wajib menjaga, melindungi ini semua. Nah, oleh negara maka dibuatlah aturan. Ada hutan yang mesti kita jaga, hutan yang mesti kita lindungi. Di mana hutan yang mesti kita jaga, kita lindungi itu tempat hidupnya makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain selain dari kita. Nah, ketika negara membuat aturan tentang hutan-hutan tanah, tempat berlindungnya hewan-hewan yang Allah ciptakan itu menjadi aturan hukum yang menurut hukum Islam itu sudah menjadi aturan yang sah. Itulah yang kita maksudkan al-adatul muhakkamah, aturan negara yang bagus, yang baik, yang memiliki manfaat yang besar dalam menjaga, baik menjaga keutuhan, kelangsungan hidup manusia, menjaga harta manusia, menjaga keamanan manusia, menjaga alam semesta, itu dianggap sudah menjadi bagian dari aturan hukum Islam. Nah, ketika dia sudah dilindungi, dibuatkan aturan oleh negara, maka kita tidak diperbolehkan melanggar aturan itu. Kalau ada hutan tanah yang sudah ditetapkan oleh negara sebagai hak milik negara untuk melindungi ekosistem, kelangsungan hidup binatang-binatang dan hewan-hewan itu, maka itu milik negara, tak boleh kita menguasainya. Haram. Kalau kita menguasai itu, berarti kita juga sedang melanggar aturan Islam. Karena Islam, sekali lagi kita katakan, ketika aturan di negara itu, hukum di negara itu tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, maka Islam mengakui hukum-hukum itu. Sama dengan kita memakai helm. Di dalam Al-Quran tidak ada memakai helm. Tak ada dijelaskan memakai helm. Kalau kita naik motor, naik Honda, tak ada ayat yang menjelaskan tentang helm. Begitu juga dengan hadis. Tapi ketika kita melihat fungsi helm, maka aturan lalu lintas tentang penggunaan helm itu dalam kita berkendara, naik motor, naik Honda, itu menjadi aturan yang
yang wajib kita patuhi. Begitu. Nah, begitu juga dengan penguasaan hutan tanah tadi. Jadi sekali lagi ingin kita sampaikan bahwa kita manusia tidak boleh ego hidup di bumi Allah. Kalau kita ego, maka kezaliman terhadap makhluk-makhluk lain ciptaan Allah itu ya akan terzolimi karena keegoan kita. Intinya yang ingin kita tegaskan adalah berkaitan dengan TNTN. Saya yakin video ini, ceramah saya ini akan mendapat komplain, bully dari kalangan-kalangan yang memang tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan. Tapi intinya begini, ketika kita terhadap suatu atau terhadap hutan tanah itu tidak punya hak, maka itu tidak boleh kita kuasai. Karena bukan hak kita. Sebetulnya hukumnya sederhana saja. Ketika kita menguasai TNTN, ada enggak hak kita? Kalau tidak ada, maka kita tidak boleh menguasai. Mohon maaf, batin misalnya. Batin yang menjual tanah itu juga sudah melanggar aturan. Bukan hanya aturan negara, tapi juga aturan hukum Islam, karena dia melanggar aturan negara. Ketika tanah TNTN itu dijualnya karena dia menganggap itu tanah ulayat, maka para batin tidak punya hak menjual tanah ulayat itu. Tanah ulayat itu penguasaan atas nama batin, tapi tidak boleh batin dengan sesuka hatinya memperjualbelikan sehingga menjadi, setelah diperjualbelikan tadi itu, menjadi hak milik pribadi. Itu tidak diperbolehkan. Tanah ulayat, tanah yang diakui oleh negara secara hukum, penguasaannya diserahkan kepada batin, bukan untuk diperjualbelikan. Apalagi di TNTN itu secara hukum sudah ada aturan negara yang mengatur tentang penguasaan tanah di TNTN itu sendiri. Maka saya mohon maaf, saya bukan bermaksud ingin memojokkan, mendiskreditkan kelompok-kelompok tertentu. Di video saya yang pertama, video tentang dukungan saya terhadap Satgas PKH, itu sudah jelas. Dan ini saya sampaikan lagi, bahwa kita tidak boleh ego hidup di dunia ini. Allah menciptakan manusia menjadi khalifah di muka bumi, bukan hanya untuk menjadi pemimpin bagi manusia. Bukan kita memiliki kekuasaan membabi buta untuk menguasai dunia, menguasai bumi, menguasai alam, menguasai hutan tanah ini. Tetapi mesti ada aturan yang membatasi kita. Ketika kita sudah ada aturan yang membatasi, maka aturan itu tidak boleh kita lampaui. Kemudian ketika
Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah, maka yang kita pikirkan bukan manusianya saja, tapi makhluk-makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain itu tidak seperti kita. Seperti harimau misalnya, gajah, apalagi binatang-binatang yang lain yang ada di hutan itu. Baik yang halal kita makan maupun yang tidak halal kita makan. Mereka taunya memakan yang sudah tersedia di alam itu. Mereka tidak pandai mengelola alam. Tapi kita sebagai khalifah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecerdasan bahwa kita bisa hidup tidak hanya bercocok tanam bertani. Kita bisa hidup di pasar. Kita bisa hidup di mana saja. Dan rezeki kita Allah sebar di seluruh penjuru dunia. Nah, begitu. Maka kecerdasan ini hendaknya tidak kita jadikan alat, kita jadikan untuk menzalimi para makhluk-makhluk Allah, binatang-binatang itu. Ulama-ulama sufi yang kita kenal, yang kita ketahui, mereka semua sayang terhadap makhluk-makhluk Allah. Jangankan membunuh binatang yang besar, mereka membunuh semut saja tidak tega, tidak mau. Ulama-ulama itu seperti itu. Membunuh semut saja mereka tidak mau. Apalagi membunuh binatang-binatang yang besar, yang dia berpotensi punah. Kalau harimau, gajah, apa semua binatang-binatang itu termasuk binatang yang langka. Dia berpotensi punah. Ketika alamnya kita habisi, tempat tinggalnya kita habisi, maka dia berpotensi punah. Beda dengan semut. Semut itu akan ada terus. Ada makhluk Allah ini yang berpotensi punah, ada yang tidak. Nyamuk kita bunuh pun dia tetap ada. Karena dia berkembang biaknya tidak seperti gajah, harimau, dan lain sebagainya. Nah, yang tidak berpotensi punah saja, kita tidak boleh zalim. Kita tidak boleh membunuh tanpa hak. Semut, kita tidak boleh membunuhnya tanpa hak. Maka ulama-ulama dulu seperti itu. Ulama dulu membunuh semut, dia tidak mau. Membunuh makhluk Allah itu dia tidak mau. Tanpa hak. Begitu juga, dia tidak mau merusak alam. Jangankan merusak alam secara besar, secara luas, mematahkan ranting pohon saja dia tidak mau. Bayangkan itu. Mematahkan ranting pohon saja, ulama-ulama terdahulu dia tidak mau. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sekali lagi, tidak bermaksud merendahkan, menyudutkan, mendiskreditkan yang lain. Saya hanya ingin menyampaikan yang sesuai menurut aturan Islam. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.